Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyatika Algama Kusuma, mahasiswa Teknik Pengolahan Limbah dengan NRP 1017040047. Di sini saya akan memperagakan cara teknik sampling air permukaan. Nah, sekarang saya sedang berada di Sungai Irigasi Pesawahan di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Tentunya agar selama sampling kita terhindar dari bahaya dan juga meminimalisir apabila terjadinya kecelakaan, maka kita harus menggunakan APD. Yaitu ada safety helmet, ada goggles, ada masker, sarung tangan latex, backpack, dan juga yang terakhir ada safety shoes. Untuk pengambilan sampel dengan parameter amonia dan juga total coliform, saya menggunakan botol kaca dengan ukuran 1000 ml dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, di sini setelah kami menyiapkan botol tersebut, maka kami akan membilas botol contoh dengan air sampel sebanyak 3 kali. Untuk alat kedua yaitu ada ember atau timba, yaitu guna proses penghomogenan. Nah, ember di sini untuk proses penampung dan penghomogenan sementara sebelum dimasukkan ke dalam botol kaca. Yang ketiga ada corong, yaitu digunakan untuk membantu proses pemasukan sampel ke dalam botol kaca agar meminimalisir adanya tumpahan. Keempat, gayung dengan galah dibilas sebanyak 3 kali dengan air contoh dan berguna untuk mengambil air di sungai. Kelima, icebox. Di sini icebox berguna untuk proses pengawetan sampel, yaitu dengan cara memasukkan botol yang berisi sampel ke dalam icebox, kemudian didinginkan. Keenam, ada kertas tidak tembus pandang. Nah, kita bisa menggunakan kertas ataupun aluminium foil. Nah, kertas tersebut bertujuan untuk menutupi atau membalut botol agar meminimalisir terjadinya perubahan kandungan yang ada di dalam sampel ketika sampai di lab untuk proses penganalisisan. Nah, yang ketujuh ada isolasi atau selotip, berguna untuk merekatkan kertas ke botol kaca. Pengambilan air sungai atau air sampel dilakukan dengan arah yang berlawanan. Nah, pada sungai ini dengan debit kurang dari 5 meter kubik per detik sesuai SNI nomor 57 tahun 2008, contoh diambil pada satu titik di tengah sungai pada kedalaman 0,5 kali kedalaman dari permukaan, sehingga diperoleh contoh air dari permukaan sampai ke dasar secara merata. Berikut contoh dari pengambilan air sungai. Pertama, diambil dengan gayung dan galah, lalu ditampung ke dalam ember untuk proses penghomogenan. Untuk pengambilan sampel parameter total coliform, idealnya pengambilan sampel dilakukan dengan cara mencelupkan botol atau wadah sampel ke dalam sungai. Namun dikarenakan tidak memungkinkan ataupun terbatasnya alat, jadi pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan gayung. Sama halnya dengan pengambilan parameter untuk parameter amonia.
Apabila dirasa cukup untuk memenuhi botol, selanjutnya akan dilakukan pengisian air sungai ke dalam botol kaca yang telah disiapkan sebelumnya. Pertama yaitu letakkan corong di atas botol kaca, lalu masukkan air yang ada di dalam ember ke dalam botol kaca dengan gayung. Lalu setelah itu tutup botol yang telah terisi air sungai dengan rapat dan jangan sampai ada yang tumpah. Ini memasukkan air sampel ke botol yang kedua. Setelah botol terpenuhi, maka langkah selanjutnya yaitu membungkus atau membalut botol dengan kertas gelap, yaitu guna untuk menepis cahaya yang masuk ke dalam botol, sehingga meminimalisir terjadinya perubahan kandungan sampel yang ada di dalam botol. Nah, tutup dengan rapat, jangan sampai ada celah ya. Untuk pengawetan sampel bisa dilakukan dengan cara menambahkan H2SO4 hingga pH kurang dari sama dengan 2 sesuai dengan ketentuan SNI. Namun tidak dilakukan dikarenakan keterbatasan alat dan bahan. Setelah botol tertutup rapat, letakkan di icebox guna proses pengawetan hingga ke lab yang dituju.